Halo semuanya, kenalkan aku Aksal Sinambela dengan NPM 2411021006. Jadi di sini aku akan menjelaskan bagaimana cara menghitung menggunakan metode Loss Virus dengan data fiktif yang sudah kami sediakan di layar. Ini adalah data fiktif yang memuat harga dan kuantitas kopi pada tahun 2020 sampai 2024. Jenis jenis kopinya yaitu kopi Arabica, kopi Robusta, kopi Gayo, kopi Luwak, dan kopi Liberica. Dengan rumus yang akan kita gunakan adalah IL dikurang H sama dengan sigma HT K0 per sigma H0 K0 kali 100. Yang pertama kita akan menghitung indeks Las Virus pada tahun 2020. Pada kolom HT K0 kita tekan sama dengan, terus kita tekan harga pada tahun 2020 kali, kita tekan kuantitas pada tahun dasar yang kita gunakan adalah tahun 2022. Jangan lupa setelah itu kita tekan Fn, terus tekan F4 sebanyak 3 kali. Terus enter. Teman-teman boleh tekan, habis itu kita blok dan seret ke bawah. Selanjutnya H0 dan K0, teman-teman boleh tekan pada tahun dasar. Tahun dasar yang kita gunakan tadi kan 2022, kita tekan 140 sama dengan, maaf teman-teman, sama dengan, terus tekan 140, Fn sebanyak 3 kali, terus kali dengan kuantitas, Fn sebanyak 3 kali, enter, terus teman-teman tinggal seret sampai ke kopi Liberica. Selanjutnya teman-teman nggak perlu buat ngitung secara satu persatu, teman-teman boleh pakai cara ini. Yang pertama tekan, setelah begini, teman-teman boleh copy, Ctrl C, terus teman-teman tinggal tempel menggunakan Ctrl F. Itu juga sampai pada tahun 2024. Nah, setelah itu sama, teman-teman juga bisa lakukan yang sebelumnya terhadap H0 dan K0. Jangan lupa tekan ignore error. Teman-teman boleh salin, Ctrl C, lalu Ctrl F pada tahun 2021. Sampai tahun 2024 ya teman-teman. Nah, setelah itu kita menentukan jumlah. Cara menentukan jumlah teman-teman bisa sama dengan terus ketik sum, enter. Habis itu teman-teman tinggal tarik ke samping. Sekarang kita lanjut menghitung IL dikurangkan menggunakan metode Inspirus. Caranya, teman-teman boleh ke kolom K0, K0, terus tekan sama dengan, buka kurung, dengan jumlah dari HT K0 di tahun 2020 dibagi dibagi jumlah K0 K0 pada tahun 2020. Tutup kurung dikali 100 ya teman-teman. Dikali 100. Tinggal enter. Selanjutnya teman-teman ini terus salin. Begitu juga tinggal tempel di tahun 2021.
Jadi segitu aja cara menghitung menggunakan metode Las-Piras. Semoga teman-teman dapat menambah ilmu yang bermanfaat dari apa yang telah saya bagikan. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Kartika Yupurnomo dengan NPM 2451021007. Saya akan melanjutkan cara mencari dengan metode indeks fase. Di sini terdapat rumus rumus IPH sama dengan sigma HT dikali KT per sigma K0 kali KT kali 100, di mana HT adalah harga tahun berlaku dan KT kuantitas tahun berlaku. Dan H0 adalah harga tahun dasar dan kita masih menggunakan tahun dasar yang sama yaitu tahun 2022. Di sini kita akan menghitung HT-KT tahun 2020 sama dengan harga 2020 dikali kuantitas 2020, enter, lalu lalu kita blok ke bawah. Lalu HTKT 2020 kita copy ke tahun 2021, ke tahun 2022, ke tahun 2023, ke tahun 2024. Kita di sini akan mencari H0KT, di mana H0 adalah harga tahun dasar yaitu 2022, harga tahun 2022, ketik Fn F4 3 kali dikali 2000, harga tahun 2020, kuantitas 2020, enter, lalu blok ke bawah. K0 KT tahun 2020 kita copy ke tahun 2000, ke tahun H0 KT 2021. Selanjutnya ke tahun 2022, selanjutnya ke tahun 2023, selanjutnya tahun ke 2024. Lalu kita cari jumlah HTKT sama dengan sum, kita blok, enter, lalu kita jumlahkan blok ke kanan. Selanjutnya kita akan mencari IPH dalam kurung sigma HTKT per sigma H0KT tutup kurung dikali 100 tahun 2020, lalu enter. Untuk mencari IPH tahun 2021, 2022, 2023, 2024, kita copy, kita taruh di bawah
KTKT 2 KTKT K0 KT di bawah 2021. Selanjutnya di tahun 2022, selanjutnya di tahun 2023, selanjutnya di tahun 2024. Ini dia hasil dari IPH di tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan cara mencari perkembangan jumlah pengguna internet di desa X, yaitu cara mencari regresi, terus koefisien tren, dan juga eh, interceptnya. Nah, di sini saya menggunakan data fiktif, yaitu jumlah penggunaan internet di desa X pada tahun 2010 sampai 2019, dan penggunaan internet per ribu dari desa X tersebut. Ada data fiktifnya di tabel berikut. Nah, saya akan mencari pertama yaitu caranya kita klik data terlebih dahulu, lalu kita klik data analis. Nah, kita pencet regression, kita pencet OK. Nah, untuk input range-nya kita masukkan, yaitu dari penggunaannya internet, kita blok sampai ke bawah, 145. Kita klik ini, lalu kita klik labels. Ini labels, kita klik. Nah, selanjutnya kita input X. Input nilai X-nya yaitu range-nya, yaitu trennya ini, kita klik sampai ke bawah. Nah, kita klik ini. Nah, labelsnya jangan lupa. Nah, untuk output range-nya, untuk meletakkannya, kita klik di sini. Kita klik ini, lalu kita klik OK. Ini dia hasilnya untuk intercept. Nah, cara Nah, selanjutnya saya akan membacakan interpretasinya. Yang pertama yaitu pada intercept, intercept ini jika kita anggap trennya 0 sebelum tahun 2010, maka pengguna internet diperkirakan sebesar 31,60667 ribu. Nah, berarti perkiraan jumlah internet di awal tren titik dasar model, meskipun pada tahun sebenarnya tren dimulai dari 1 tahun, yaitu 2010. Nah, saya juga akan membacakan koefisien tren. Nah, sini koefisien trennya yaitu eh, setiap tahun jumlah penggunaan internet bertambah sekitar 10,6788 ribu orang. Dari tahun 2011 ke tahun 2000, maaf, dari tahun 2010 ke 11 atau setiap tahunnya, tren diprediksi naik sekitar 10,6788. Selanjutnya saya akan mencari yaitu perkiraan penggunaan internet pada tahun 2020, yaitu yang pertama kita cari nilai A. Nilai A itu nilai interceptnya yaitu 31,667. Lalu kita tambahkan. Nah, B itu adalah nilai tren atau koefisien tren. Koefisien trennya yaitu 10,6789. Lalu kita kali dengan X itu adalah tren 2020. Nah, tren 2019 adalah 10, berarti tren 2020 adalah 11. Tuh. Nah, ini adalah perkiraan penggunaan internet pada tahun 2020 di desa X, yaitu sebesar 149,1
33. Nah, cukup sekian materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Atika Ramadhani dengan NPM 2411021131. Di sini saya akan menjelaskan cara mencari eh, koefisien dari X1 dan X2 serta regresi berganda dari data regresi berganda, yaitu hubungan antara penjualan kopi per cangkir dengan harga dan promosi per bulan dalam jam. Ya, ini yang pertama itu ada X1. X1 itu di sini sebagai harga dan X2 sebagai promosi per bulan dalam jam. Dan yang ketiga itu ada Y, yaitu penjualan per cangkir. Yang pertama, kita klik data. Selanjutnya klik data analysis. Kita klik regression. Oke. Dan kita input Y-nya itu adalah penjualan kopi per cangkir. Ini kita masukkan. Selanjutnya, input X-nya, yaitu harga dan promosi per bulan. Kita ini input, kita blok. Terus kita klik labels karena kita masukkan harga harga dan promosi per bulan dan penjualan kopi tadi. Lalu kita klik auto range di sini saja. Klik dan kita klik OK. Di sini kita akan mendapatkan hasilnya untuk intercept. Interceptnya itu sebesar 406,7766 dan harga pada X1 yaitu minus 0,01574 dan untuk promosi yaitu sebesar 2,278861. Di sini saya akan membacakan interpretasi, yaitu jika intercept bernilai 406,77, jika harga kopi dan jam promosi sama dengan 0, maka penjualan diprediksi adalah sebesar 406,77 cangkir per bulan atau 407 cangkir per bulan. Yang kedua, itu koefisien dari X1 itu sebesar minus 0,01574. Ini bisa kita interpretasikan. Jadi setiap kenaikan satu harga pada kopi akan menurunkan penjualan sebesar 0,01 cangkir. Tapi kita bulatkan karena 0,01 cangkir itu sebenarnya tidak ada. Jadi kita bulatkan setiap kenaikan 1.000 pada harga kopi, penjualan diperkirakan akan menurun sebesar 1 cangkir kopi. Dan yang ketiga yaitu koefisien dari X2, yaitu promosi penjualan dalam jam. Setiap tambahan 1 jam per bulan, penjualan diperkirakan akan naik sebesar 2,27 cangkir, atau bisa kita bulatkan menjadi 2 atau 3 cangkir. 2 sampai 3 cangkir dengan asumsi harga tetap. Sekian penjelasan cara mencari koefisien X1 dan X2 dan intercept dari regresi berganda. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah, tolong maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.